Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Sabtu 25 April 2020. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dari Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Kami ucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-12. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan kami sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, tema perenungan kita pada saat ini dari Yesaya pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12 adalah aman dan damai dalam Tuhan. Aman dan damai dalam Tuhan. Ada sepenggal lagu seperti begini Bapak Ibu. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, penggalan lagu ini adalah salah satu lagu dari sekian banyak lagu yang mewakili bagaimana lagu ini menyampaikan kesaksian bahwa dalam tangan Tuhan kita akan merasa aman. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sekalipun kita di dalam dera penderitaan, sekalipun masalah apapun, ketika orang percaya itu mengetahui dan memberikan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dia akan selamat dan dia akan dalam keadaan aman-aman saja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, ketika kita dalam situasi yang aman-aman, berjalan seperti dengan yang kita harapkan, tentulah untuk mengatakan keberimanan kita bahwa kita beriman kepada Tuhan, tentulah itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi menjadi suatu persoalan Bapak Ibu dalam Tuhan ketika kita mengalami suatu penderitaan, ketika kita dalam suatu kesesakan. Keadaan seperti begini memungkinkan kita untuk melupakan keberimanan kita kepada Tuhan. Keadaan seperti begini membuat kita lupa pada Tuhan dan bahkan lari daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, situasi yang kita alami saat ini, wabah virus corona yang saat ini melanda dunia, virus ini datang memporak-porandakan kehidupan. Virus ini datang meluluhlantahkan perekonomian. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, dengan adanya virus yang sementara kita alami saat ini, iman percaya kita juga sedang diuji. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, dalam keadaan seperti begini, masihkah kita juga berkata bahwa Tuhanku itu sanggup melepaskan saya dari kesesakan ini? Seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang Kristus, wabah yang saat ini kita alami betul-betul datang mencekam kehidupan kita. Kita merasa takut. Karena kenapa? Keadaan ini membuat kita betul-betul gundah gulana. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perekonomian tidak menentu. Dan ini membuat iman kita betul-betul saat ini sedang diuji. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, hal itu tidak boleh terjadi. Kita sebagai orang percaya tidak boleh takut akan hal tersebut. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang dahsyat itu sanggup melepaskan kita dari
apa yang saat ini kita alami. Sekalipun di luar sana penderitaan sedang menggonggong kehidupan kita, sekalipun di luar sana begitu banyak orang yang menjerit, dan bahkan iman orang sudah mulai berubah, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap teguh bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang kita harapkan, dan kita percaya bahwa wabah yang saat ini kita alami, pastinya nanti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita mengalami suatu masalah, janganlah kita terfokus dengan masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita mengalami suatu masalah dan kita terfokus dengan masalah yang kita hadapi, hal itu akan membuat iman kita menjadi lemah dan kita akan menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, selama ini yang kita alami bahwa tidak banyak dan tidak sedikit di antara kita, bahwa ketika kita mengalami suatu masalah, pikiran kita terfokus kepada masalah. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita daripada penderitaan. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, kita jangan terfokus kepada masalah, tetapi kita terfokus kepada Tuhan. Kita terfokus kepada salib Tuhan, karena di sana semuanya akan terselesaikan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, dalam perlindungan dan dalam keadaan seperti begini, kita akan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mengagungkan dan memuliakan Tuhan, itu dua hal yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti begini. Sekalipun saat ini keadaan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, bersekutu seperti selama ini yang kita lakukan, bersekutu, berkumpul di gereja, melakukan ibadah-ibadah rutin. Tetapi bahwa keadaan seperti begini tidak membatasi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh melakukannya di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga. Dan hal itu tidak akan membatasi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan iman kepercayaan kita itu harus tetap teguh dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tahu bahwa kita sedang mengharapkan uluran tangan daripada Tuhan. Tuhan tahu penderitaan kita. Apa yang kita alami saat ini, Tuhan tahu semuanya itu. Dan yakin yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti dalam satu lagu berkata bahwa Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan kita akan menjadi aman. Nah, seperti dalam firman Tuhan pada saat ini di ayat yang ke-12, bahwa Tuhan akan menyediakan damai sejahtera bagi kita. Karena Tuhanlah yang akan bekerja dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh memberlakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan, berikanlah kami kemampuan hikmat Tuhan untuk tetap teguh beriman kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami saat ini diderah oleh masalah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami, dan Tuhan akan memulihkan bangsa dan kehidupan kami pada saatnya nanti. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.